Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Guru SD Negeri Cibunai yang saya hormati, Ibu Ketua Komite SD Cibunai yang saya hormati, orang tua siswa yang saya hormati, dan Anda semua yang selalu ikut saya. Terima kasih telah berkenan hadir memenuhi undangan dari beberapa kepala sekolah untuk menghadiri acara penjelasan visi dan tujuan SD Negeri Cibunai dengan pembelajaran mendalam. Pada kesempatan ini, Bapak Kepala Sekolah ingin menyampaikan hasil dari pelatihan, Pak, dari pelatihan yang berlangsung selama 5 hari khusus untuk kepala sekolah. Alhamdulillah, sekolah kita itu ada di dalamnya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin untuk mengefektifkan waktu pada Bapak Kepala, dipersilakan untuk menyampaikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah SD Cibunai yang saya hormati, dan para ketua murid. Pada kesempatan ini semua ibu yang mewakili untuk kegiatan ini, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada siswa-siswa yang telah hadir yang tadi akan mendukung terhadap acara ini. Dan di sini kita akan puji yang sebelumnya yang mana pada hari ini alhamdulillah ibu harap guru semua sudah melaksanakan undangan dari sekolah dalam acara kegiatan penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah SD Cibunai. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu apa latar belakang ibu-ibu, anak-anakku, dan guru semua yang ada di sini dikumpulkan. Nah, tujuannya ada lain. Ini latar belakang kenapa ada acara ini. Yang berawal dari regulasi dari pemerintahan, khususnya ke Medinas, bahwa dengan dimunculkannya pembelajaran mendalam itu diawali dengan pergantian pemerintahan Kementerian Pendidikan. Jadi yang dulu pada masa pemerintahan Kementerian Pak Nadiem dimunculkannya kurikulum merdeka. Nah, setelah pergantian kementerian ada lagi program yang berhubungan dengan pembelajaran mendalam. Alhamdulillah selama masa kementerian pada waktu itu kita mengikuti program-program pemerintah, dan alhamdulillah di sana kita mempelajari tentang kurikulum merdeka. Nah, setelah kita selesai mengikuti program tersebut, dengan pergantian pemerintahan ternyata program tersebut tidak berlanjut. Tapi kita tidak putus asa, kita sebagai pelaksana di lapangan harus mengikuti program-program pemerintah. Jadi kalau kita tidak mengikuti, kita sekolah akan ketinggalan. Nah, kami diberikan tugas untuk 1 kepala sekolah dan 2-3 orang guru. Jadi di program pembelajaran mendalam itu salah satunya ada penambahan materi yang nanti akan dikembangkan di sekolah, yaitu pembelajaran coding. Dan alhamdulillah Pak Ipan sudah duluan mengikuti Bintek. Kemudian kepala sekolahnya saya ikut selama 5 hari
tugas yang harus diselesaikan. Di antaranya tugas penyelarasan visi misi sekolah disesuaikan dengan pembelajaran mendalam ke anak-anak, dan nanti mungkin anaknya akan menjelaskan ke ibunya. Kemudian pembelajaran mendalam yang nanti akan diterapkan ke anak-anak oleh ibu sama bu. Nanti dari mulai pendekatannya, strateginya apa, penyusunan, perencanaan pembelajarannya apa, sehingga nanti pembelajaran mendalam itu betul-betul diterapkan. Makanya di sini disebutnya imajinasi sebagai kepala sekolah. Apa yang ingin dicapai? Nah, saya pada waktu itu menjelaskan dengan mereka belajar yang tadinya profil pelajar Pancasila saya ubah menjadi dimensi lulusan berkarakter, berbudi pekerti dan berbudaya sesuai dengan 8 dimensi lulusan. Nah, nanti saya akan jelaskan dari mulai pemahaman pembelajaran mendalam apa yang disebut dengan 8 dimensi lulusan itu, mungkin juga bertanya. Nah, di sini awalnya saya menyampaikan impian tadi tetap. Jadi menginginkan setelah punya sarana, saya berkeinginan untuk mempunyai siswa yang beriman, bertakwa, dan istilahnya mempunyai karakter berpekerti yang baik. Saya tidak muluk-muluk, tidak ingin sekolah menjadi juara olimpiade, belum tersebut. Tapi saya membenahi dari karakter, mempunyai karakter yang baik sesuai yang diharapkan oleh ibu. Maka saya mempunyai impian seperti ini. Harapan-harapan senantiasa menjalankan kewajiban seorang yang taat itu dulu. Nah, saya bekerja sama dengan Bu Agama. Bu, apa program yang akan Ibu laksanakan di sini? Pak, untuk penanaman keimanannya setiap hari Jumat kita adakan doa bersama, sholat berjamaah. Nah, itu salah satu untuk menambah nilai tentang keimanan. Kemudian karakternya apa? Saya cita-cita ke depannya itu untuk mewujudkan sekolah yang berbasis sekolah sehat dan sekolah bersih yang berwawasan UKS. Tapi ini betul-betul harus perjuangan ke depan itu lebih solid, langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Tapi saya memiliki karakternya dulu. Ulah ujung-ujung ingin jadi sekolah yang sehat, yang bersih. Upami karakter murid-muridnya tidak mempunyai budi pekerti untuk menjaga kebersihan. Ternyata sulit untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak. Hal-hal yang istilahnya yang dianggap sepele aja, membuang sampah ke tempat sampahnya susah, akhirnya cari sampah gampang. Tapi menanamkan anak supaya terbiasa membuang sampah kok. Ternyata sebulan 2 bulan tidak bangun suruh rumah. Berarti karakternya belum dimiliki oleh anak tersebut. Berarti kami di sekolah belum berhasil menerapkan budi pekerti itu. Makanya perlu waktu terus berbulan-bulan bertahap untuk mewujudkan itu. Jadi saya berkesimpulan untuk menanamkan karakternya dulu, budi pekertinya dulu. Ada istilahnya adanya karakter saling membantu, adanya gotong royong bisa. Budi pekertinya hidup sehat, sehatnya kumaha. Dari mulai berangkat ke sekolah menggunakan baju yang bersih, rapi, karakter, menanamkan karakter atau sehat. Nah, itu salah satunya. Jadi saya di sini tidak akan muluk-muluk, tapi mempunyai impian saya, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa, berkarakter, dan budaya bersihnya kumaha. Ada gotong royong, ada tiket sekolah, alhamdulillah, dulu kita sudah mau kesepakatan sekolah, jadwal tiket, itu salah satu bentuk fisik yang nanti akan mendukung karakter anak di dalam menanamkan budi pekerti. Alhamdulillah, guru-guru ini gercep, kami saling kebangkit payunnya kan, lalu abi ngaduikeun anu, laksana. Nah itu Bu latar belakang tentang adanya program penyelarasan. Jadi siapa yang mau berpendapat di sini mungkin berpikir dulu. Siapa apa keinginan apa pengen jadi pintar. Jadi pintar. Kalau pintar itu apa? Soleh. Kemudian apa lagi? Baik. Baik.
sekolah kecil benang teh senang hoyong pinter, hoyong soleh, hoyong baik. Impian Eca apa? Diungkapkan, bisa mengungkapkan impian Eca terhadap SD Ciberang itu apa? Seperti apa? Ya, bagus, ingin berprestasi. Nah, kita harus punya modal ya. Kalau ingin berprestasi itu apa? Satu orang lagi siapa yang mau mengungkapkan? Tadi yang hubungannya dengan lulusan setelah lulus di SD Cibenang, nanti ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yang pada akhirnya nanti saya bercita-cita supaya lulusannya menjadi orang yang sukses seperti ini. Dari segi pendidikannya, ulah terbatas. Jadi saya juga mengharapkan seperti itu tadi. Tos pintar teh, lulus di SD teh, melanjutkan lebih pintar, nanti akan pada akhirnya akan menjadi orang yang berguna di masyarakat. Apa cita-cita atau harapan ibu menyekolahkan ke sekolah ini? Saya perwakilan dari orang tua. Mungkin ya tujuan saya menyekolahkan anak saya ke sini mungkin ingin anak saya lebih berakhlak lah dalam agama, meskipun kita sekolah bukan dari MI ya ini, tapi ingin sekali meskipun sekolah SD negeri tapi bisa mencerminkan yang nomor satu lah dalam keagamaan. Mungkin anak kita bisa pintar, bisa apa, tapi nomor satu ya akhlaknya ya lebih itu. Anak misalkan kalau meskipun pintar tapi tidak punya anak sopan santun ya mungkin kurang itu gitu Pak, gimana gitu. Dan nomor satunya ya itu dari itu aja, dalam segi keagamaannya, mungkin dari akhlaknya, sopan santunnya. Mungkin dari orang tua pengen lebih itu diutamakan. Mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh kepada salah satu orang tua. Satu dan yang satu lulusan SDN Cugenang, alhamdulillah di sekolahnya yang baru sekarang di SMP, Balkis bisa masuk ke ekstrakurikuler Olimpiade Matematika karena hasil dari belajar di sini memadai, ya. Tepuk tangan itu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang membimbing dari kelas 1 sampai kelas 6. Anak saya belajar di sini, akhirnya terpilih menjadi siswa yang masuk dalam ekstrakurikuler Olimpiade Matematika. Selanjutnya saya memasukkan anak saya yang kedua ke sini juga. Kenapa? Pertama, saya bukan membandingkan. Saya pikir guru-guru di SDN Cugenang ini kompeten dalam membimbing anak, ya, kompeten dalam mendampingi anak, seperti itu. Karena mereka punya kelainan, bukan kelainan maksudnya punya apa Bu? Ya, bukan kelainan negatif, ya. Jadi punya sifat introvert yang sangat ya waktu masuk kelas 1, bahkan suaranya pun tidak terdengar. Tapi melalui pendekatan dari guru kelas 1 pada waktu itu Bu Ai, alhamdulillah ketika naik ke kelas 2 saya tanyakan kepada wali kelas 2 sudah berubah. Nah, alhamdulillah suaranya sudah terdengar. Prestasinya ada Bu, masuk 3 besar. Alhamdulillah. Berarti saya pikir SDN Cugenang ini berhasil. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita simpulkan apa yang diharapkan dengan orang tua dan sekolah ini. Adiknya panggilnya tempat amat membuat visi misi. Jadi ya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah salah satunya untuk menumbuhkan karakter budi pekerti anak, sehingga prestasi upami karakter budi pekerti tos saya, insya Allah prestasi akan menyusul. Itu salah satu modal utama selain daripada usaha. Nah, oleh karena itu di sini saya sudah menyusul banyak di profil SD Cugenang. Nah, di sini ada
kami sepakat dengan guru-guru bahkan dengan komite pada waktu itu, salah satu visi misi sekolah SD Cugenang itu adalah yaitu mewujudkan siswa SDN Cugenang yang beriman, bertakwa, berkarakter, berbudi pekerti dan berbudaya sesuai dengan 8 dimensi lulusan. Nah mungkin di sini yang belum ibu pahami 8 dimensi lulusan itu apa? Tapi kita berhubungannya dengan pembelajaran mendalam. Kenapa Iman tolong misinya? Nah salah satu misi kira-kira ketika nah salah satu pencapaian untuk mencapai misi itu adalah salah satunya menerangkan keyakinan atau akidah melalui ajaran agama. Alhamdulillah di sini pelajaran agama walaupun hanya 4 jam pelajaran diterapkan dan semaksimal mungkin. Nanti akan ditambah lagi dengan bimbingan Al-Quran. BTP-nya ada. Dan insya Allah nanti ada pelajaran kodi untuk memperdalam IPTEK-nya. Kita untuk sementara saya minta maaf karena regulasi mungkin dari pemerintahan provinsi bahwa anak tidak dibenarkan untuk membawa HP ke sekolah. Itu bukan bentuk anak untuk berkembang karena efek daripada nilai positif dan nilai negatifnya lebih baik. Sehingga anak bebas menggunakan HP. Tapi kalau dengan dibimbing dan dituntun oleh guru, insya Allah nanti di sini ada alat internet, ada Infocus, ada Chromebook. Alhamdulillah dari pemerintahan di sini sudah ada bantuan Chromebook. Nah, agak ke bawah sedikit. Nah, tujuan sekolah, salah satu tujuan jangka pendeknya kemarin saya setelah dibangunnya sekolah menginginkan mengoptimalisasikan sarana prasarana sekolah untuk menunjang rencana pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu ingin belajar. Jadi gedung alhamdulillah atas kerjasama sama orang tua, secara komite sudah mendapatkan 6 unit untuk belajar dan 1 unit untuk kantor. Tapi tidak cukup di sana. Saya berusaha untuk mendukung sarana efeknya kita mengajukan bantuan Chromebook ke Subdivku. Jadi kita harus semangat punya motivasi untuk ke arah lebih maju. Dan itu salah satu tujuannya yang saya ingin optimalkan seperti itu. Jadi sampai di sini ada gambaran mungkin ya dari ibu-ibu, visi misi itu tujuan sekolah itu. Nah kita akan di sini melangkah ke hal-hal yang paling urgent, yang paling harus kita sepakati, yaitu di pembelajaran mendalamnya. Nah, pembelajaran mendalam ini diberikan oleh pemerintah dalam rangka istilahnya menyempurnakan kurikulum nasional yang tadinya kurikulum merdeka, sekarang kita menginjak kepada kurikulum nasional yang berbasis kepada pembelajaran mendalam. Nah sebetulnya pembelajaran mendalam bukan kurikulum, Bu, hanya sebagian dari kurikulum. Jadi itu kalau dilihat dari istilahnya pengertiannya, pelajaran mendalam itu sebagian pendekatan yang dilakukan oleh guru. Nah di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh. Nah, apa bedanya pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh? Kalau sekolah yang ingin maju pasti memiliki pola pikir bertumbuh. Kalau pola pikir tetap ini, adimah ayana kurikulum merdeka boleh deui. Ya adimah potensi adimah ukur sakit mau bisa berkembang. Nah itu yang beranggapan yang memiliki pola pikir tetap. Jadi tidak ada keinginan untuk maju, tidak ada keinginan untuk berubah. Jadi dia pesimis. Jadi dengan pola pikir mana mempunyai potensi mau berkembang besok ini sebenarnya mau ditenang. Jadi pola pikir nanti mau maju. Kita disebut pola pikir tetap. Jadi tidak ada keinginan untuk maju. Sedangkan di pembelajaran mendalam yang diharapkan mempunyai pola pikir bertumbuh. Jadi kita yakin bahwa kita kemampuan memiliki pola pikir yang akan berkembang, yang akan mengarah ke ingin kemajuan. Itu adalah modal utama
menjalankan pembelajaran mendalam. Merubah mindset kita ke arah pembelajaran mendalam harus memiliki pola pikir bertumbuh. Saya di sini hanya istilahnya menjelaskan hanya garis besar saja. Nah sekarang yang selanjutnya apa sih pelajaran mendalam teh? Nah sebetulnya pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum, tapi pendekatan yang berpusat pada anak. Jadi berpusat pada sampai kepada guru, anak yang harus dikembangkan. Karena anak memiliki potensi-potensi yang harus dikembangkan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan. Jadi udah tidak belajar mempunyai ide, gagasan yang harus dikembangkan. Jadi tidak cukup dengan transfer ilmu. Apabila makan metode nanti ceramah, udah nanti telah hafalkeun ke ulangan bakal ayat gitu. Jangan mengulanginya ke buku. Bahkan kalau kita nanti dibayar buku anu pakai kantor, pakai itu perhatikan ke bapak kan bisa tidak ulangan. Nah kalau di pembelajaran mendalam bukan hanya transfer ilmu, udah dipegali teknik-tekniknya, metodiknya, pendekatan. Jadi pembelajaran mendalam itu adalah salah satu pendekatan yang berpusat pada anak, yang berfokus kepada apa? Yang pertama berkesadaran. Yang pertama berkesadaran. Berkesadaran anak teh harus sadar dia sedang belajar, fokus. Apa yang diberikan oleh guru bukan hanya transfer ilmu seperti tadi dibukai opat 12 kok kapal sana. Jadi anak dibekali supaya berpikir kritis. Kenapa 3 kali 4 itu 12? Anak dibekali pendekatannya apa? Jadi sadar bahwa anak itu diberikan kesadaran bahwa sedang belajar, berfokus. Jadi di sini timbulnya kesadaran baik itu guru dengan murid berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang kedua adalah bermakna. Bermakna itu mana? Nah, sama yang diterapkan di kegiatan nyata, kehidupan nyata. Ya kan, upah mengajarkan pembelajaran di sekolah hubungkan dengan konseptual. Jadi pembelajaran yang berhubungan dengan dunia nyata anak-anak. Jadi amun nerapkeun dina matematika teh misalkan 3 kali 4 12. Nah, biasa dimasakkan sok dipasihan tugas kamera kali. Pameserkeun misalkeun gula bisa 12 kilo. Kumaha anu 12 kilo teh nu tadi 3 kali 4 12 kilo. Jadi lamun 12 kilo ukurannya ada dijelaskan. Jadi anak paham bermakna terus diterapkan di kegiatan dunia nyata konseptual disebutkan konseptual ya sesuai dengan kehidupan nyata anak. Karena sebut nah tadi pembelajaran mendalam pembelajaran yang berpusat pada anak yang berfokus kepada kesadaran, kebermaknaan dan mengembirakan, yang berpola kepada pola pikir, pola istilahnya kan pola pikir, pola gerak, pola rasa apa? Rasa kasihan kepada anak yang lain, rasa menghormati. Pola pikirnya tadi pola pikir yang bertumbuh. Pola raganya apa? Gerak, pola raga supaya sehat. Ada 7 kebiasaan anak bisa pada hafal semua anak-anak ini. Nah, tugas saya di sini tadi dari pola pembelajaran mendalam harus diselaraskan dengan visi-misi yang tadi saya sampaikan. Apa yang harus kita terapkan di visi-misi supaya selaras? Siapa yang sudah hafal 8 dimensi lulusan itu apa? Bahkan ada lagunya, Pak Ipan bisa diputarkan kan untuk menghafalkan lagu dimensi lulusan. Nah ini anak-anak kok suka belajar Bu. Nah, kita sama-sama ya dulu ya lagunya. Ininya balonku.
setiap sekolah dengan komite, dengan orang tua. Jadi harus program sekolah dikomunikasikan ke orang tua. Jadi orang mereka paham apa tujuan menyekolahkan ke sini. Jadi itu yang diharapkan dilakukan dimensi jurusan. Jadi visi-misi itu tadi terwujudnya siswa SD Cugenang yang beriman, bertakwa, berkarakter, berbudi pekerti dan berbudaya sesuai dengan 8 dimensi jurusan. Tadi sudah kita pahami 8 dimensi jurusan itu apa. Tapi penyelarasannya apa? Dengan pembelajaran mendalam. Kita salah kasih. Jadi penjelasannya pembelajaran mendalam mengintegrasikan nilai-nilai religius dan karakter melalui refleksi dan pembiasaan pemberian pengalaman belajar yang mendorong pemahaman konsep bukan sekedar hafalan, mengembangkan sikap peduli budaya budi pekerti dalam pembelajaran berbasis proyek. Religiusnya tadi, jadi di pembelajaran itu ada nilai religius. Contohnya, minimal pada waktu mau masuk kelas, anak-anak mengucapkan guru, berdoa bersama, ketemu dengan guru, mengucapkan salam. Itu nilai religius yang paling istilahnya sederhana. Bahwa visi-visi ini sudah selaras apa yang diharapkan dengan pembelajaran negara. Nah, dalam mewujudkan visi tersebut, apa langkah-langkah yang harus dilaksanakan sekolah? Yaitu langkah yang pertama, misi pertama, menanamkan keyakinan atau akidah melalui ajaran agama. Apa penyelarasannya? Menghubungkan materi pembelajaran dengan nilai-nilai spiritual dan akhlak, menggunakan refleksi akhir pembelajaran untuk menerangkan nilai-nilai seperti tadi dalam pembelajaran, karena ditanamkan nilai-nilai tentang keagamaan. Yang selanjutnya, misi kedua, mengembangkan pengetahuan bidang iptek tadi, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai dengan bakat, minat, potensi siswa. Penerapannya apa? Dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat. Kemudian mengaitkan ilmu teknologi dengan seni. Nanti ada pelajaran coding yang khusus yang berhubungan dengan kecerdasan. Nanti di sini yang dibekal itu manfaat, tapi kita perlu bangun dulu misalnya supaya di kelasnya biasa berjalan. Kembali lagi ke pola pikir, anak harus dibekal dengan pola pikir yang istilahnya dia ingin berkembang. Jadi anak yakin kita memiliki kemampuan untuk berubah. Kata kunci untuk berubah. Jadi udah kayak jetal. Iya kan? Bapak ada udah kalinya kayak perubahan tiba-tiba dan bisa sampai. Nah, itu jangan pesimis seperti itu. Jadi kita yakin bahwa kita sebagai makhluk Allah diciptakan mempunyai potensi yang harus dikembangkan. Tugas kurang, untuk murid kurang. Jadi kurang cita-cita yang jadi puisi sesuai sampai KSD jadi puisi kemana kalau jadi KSD mah. Kita ada usaha. Insya Allah Bu ayo masuk kaya dulu. Nah, itu pencapaian misi selanjutnya dan selanjutnya. Alhamdulillah kalau kita melihat daripada rangkaian-rangkaian yang kita selaraskan di sini tujuan di sini mengoptimalkan sarana prasarana digitalisasi, penilaian, pembiasaan ibadah, empati. Kemudian ada mungkin di sini yang berhubungan dengan penilaian yang bersifat yang karena harus istilahnya teh yang bobotnya teh harus lebih tinggi secara bahasa kita. Meningkatkan literasi, numerasi, gotong royong. Dan di sini pengembangan media digital yang kemarin yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, tujuan tengahnya memberdayakan kebersihan, mengoptimalisasikan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini penjelasannya apa dengan proyek kontekstual seperti lingkungan bersih, konservasi atau inovasi sederhana, pembelajaran mendalamnya itu pasti disparitasasi sesuai dengan potensi siswa. Jadi ada budaya lokal, misalkan gini, budaya lokal, misalnya di nilai usaha, ada pengembangan untuk
membuat pengembangan misalkan usaha. Oh di desa lingkungan teh ada pengembangan lele, ada pengembangan makanan, kan budaya lokal sedikit di pembelajaran anak untuk kembang. Kita belajar memelihara lele kalau misalnya kita memadai. Nah di kita itu ada produksi pangan singkong yang tidak bisa dimanfaatkan. Ayo bersama-sama dengan guru kita belajar proyek bagaimana membuat makanan yang bisa menghasilkan nilai jual. Nanti berhubungannya dengan proyek di akhir semester, tapi kita akan diskusikan di rapat yang khusus. Nah, hal-hal seperti itu, jadi kita itu menyelaraskan visi misi tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam. Awalnya tadi pembelajaran mendalam yang berpendekatan, yang berfokus kepada tadi kesadaran, bermakna dan memikirkan. Anak itu gembira belajar, ada berkesadaran tadi ya, bermakna konseptual, kebiasaan di masyarakat, mungkin dengan penghidupan yang nyata, konseptual seperti tadi. Nah jadi semua program-program sekolah bisa diselesaikan dengan pembelajaran mendalam. Nah mungkin sampai di sini mungkin banyak yang belum dipahami, mungkin di sini sementara mungkin itu materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan diberikan penjelasan seperti ini ada sedikit pencerahan ibu, pemahaman ibu bapak siswa sadayangan terhadap isi-isi sekolah kita. Dan mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi sekolah kita. Itu dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan visi-misi dan tujuan SD Negeri Cugenang dengan pembelajaran mendalam. Dengan terakhirnya penyampaian visi-misi dan tujuan oleh Bapak Kepala Sekolah, maka untuk acara ini selesai, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua murid dan anak-anak yang sudah berkenan menghadiri acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Terakhir dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.